Sampai hari ini pun aku ngerasain bersama dengan dirimu, kita masih membicarakan dia yang telah tiada. Iya benar. Saking tulusnya para penggemar Nicardilla, sampai kerinduannya tak berbatas, makanya dilahirkan lagi orang yang mirip Iya, sama bener, gitu. bener. Kan aneh. Lu minta 10% lagi, wah jangan aja. Kacau nih. Halo Bos and Girls, ketemu lagi sama gua Chris ya. Tentunya The Hashtag itu tidak akan pernah bosan untuk menghadirkan narasumber yang berkualitas. Ya sesaat lagi kita akan berjumpa dengan seseorang yang punya histori yang sampai detik ini itu nggak pernah padam untuk terus diberitakan. Dan jujur aku termasuk yang ngefans juga sama beliau. Langsung aja yuk, kayak dia udah mulai cengkak-cengkir juga nih. Yuk, Kang Dik Doang, salam olahraga. Salam olahraga. Mantap. Masih inget aja lu salam olahraga. Masih dong, total Umur football. berapa kali itu lu? Itu aku masih sekolah Kang. Zamannya Sergio Conceição masih di Inter Milan. Set. Zidane masih di Juventus. Mantap. Ya. Makanya kalau udah hari Sabtu total football yang aku langsung Wah setel iya, tuh. sebelum nonton lu nggak mungkin berangkat ya. Wajib tontonan Wajib wajib, nonton, ya kala itu ya. ah. Karena belum banyak juga siaran bola kala itu. Bener. Hostnya waktu itu Akang Dik Doang sama Reza ya. Reza, kadang ngocok baba. Kadang Ucok Baba juga. Itu seru banget loh chemistry antara Akang sama partnernya tuh bener-bener udah ngeblend. Iya. Sehingga kita yang nonton tuh nggak cuma nungguin berita bolanya Kang. Tapi Kelakuannya, cicetnya, iya. cicetnya juga di dalam Ya event itu akhirnya dinobatkan sama Panasonic menjadi pembawa acara olahraga terfavorit Panasonic Award 5 kali berturut-turut. Luar biasa, berikan tepuk tangan buat Kang ini Doang. Wah, ada siapakah ini? Banyak krunya, mantap. 5 Panasonic. Itu keliling Penghargaan. dunia itu. Oh, keliling dunia. Hotel terbaik, tempat terbaik, restoran terbaik. Makanya itu emang Panasonic itu incaran seluruh artis-artis kayaknya. Betul. Yang di televisi. Termasuk saya nggak pernah dapat Kang. Tepuk tangan. Nadanya perjuangan masih panjang. Masih panjang banget Kang. Sebentar lagi ada podcast terbaik. Widih, dan ada di sini yang terbaik. Ini. Luar biasa. Tolong disimak. Dulu udah masuk nominasi Kang. Terus? Program reality show terbaik Uang Kaget. Tapi kan programnya, bukan hostnya dong. Ya itu berarti lo udah mendekati kebaikan itu. Bener. Kan suruh berkumpul dulu sama orang soleh. Nah itu orang solehnya lo belum. Oh, gue belum soalnya ya. Dikit lagi. Emang sih agak-agak piktor gue kan. Udah tuh, gue yakin nih program Uang Kaget bakal menang Panasonic Global Award. Termasuk presenternya. Masuk presenternya dong, harusnya kan. Tapi gue juga gak masuk nominasi presenter reality show-nya juga, ya enggak. susah dong menangnya berarti. Ya susah, kan minimal programnya dulu deh. Yeah. Ya kan? Nggak tahu yang menang beda rumah kan. Makin jauh aja. Makin jauh aja. Masuk mukanya gitu sih kan. Gue sedih banget ya kan. Aduh, yang menang beda rumah, ya udahlah langsung keluar ruangan. Intinya kalau menang lo banyak istighfar. Justru kalau kalah banyak bersyukur. Nah orang suka terbalik pola itu. Oh benar. Jadi jumawa kan orang tuh kalau dapat kedudukan, menjabat apa yang dia ingin jabat, jadi lupa diri. Udah lu banyak bersyukur aja. Iya, Apalagi pandemi ini, orang tidak akan bisa survive tanpa dua hal disandingkan. Bersabar dan bersyukur. Jadi orang-orang yang masih terkapar tuh dia belum mengatakan rasa syukurnya. Karena sabar dan syukurnya menikah dong lama-lama, kolaborasi dong. Iya. Meneteslah yang namanya keikhlasan. Oh, gitu. Orang kalau sudah ikhlas kelar apa aja yang dikerjakan. Semuanya pasti selalu di ini ya, Pasti. restui. Ya teman-teman ya. Oke, jangan ngangguk. Iya gitu. Oke. Mantap sekali ya, Kang. Berarti perjalanan Akang itu udah berapa tahun dari awal syuting? Ini aku nggak banyak piala ya. Kalau ada penyanyi kan piala tuh sampai berpuluh-puluh. Kalau aku nggak, fotografer terbaik, Wih, desain terbaik, desain terbaik. art director video klip terbaik, Panasonic pembawa acara terbaik, pesilat terbaik juga DKI, duta pendidikan, duta UNICEF, duta banyak sekali ya. Sampai segala satu minuman yang luar biasa juga aku ambasadornya gitu. Oh gitu, minuman. Hampir semua itu segala kegiatan karena aku lebih multi talented gitu. Iya. Apa aja aku bisa gitu. Di samping multi talented juga nama Dik Doang itu tuh unik banget. Pertama kali itu hostnya Dik Doang. Dik Doang. Dik apa gitu. Iya, kami sudah Dik apa kepanjangannya kok Doang. Iya. Ternyata itu sebuah nama Dik Doang. Unik itu Kang. Iya. Gak ada yang punya sih di Memang era aku sekarang. memperhatikan soal nama sih ya teman-teman ya. Kenapa Allah tuh double L? Kenapa Muhammad tuh double M? Saya tuh orang pencari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aku menguak tabir-tabir itu. Oh, dan akhirnya yang Akang temukan. Sehingga anak-anakku namanya Rata, Bila, Bagi.
Bila bagi rata, adil. Kan? Double rata, double T, bila double L, bagi double G. Selalu begitu nama-nama anak-anak. Oh, double gitu. Iya, biar kuat dia, biar strong. Hatta double apa? Double T. Oh kan? Tuh. Ya, itu. Chris saya juga double S. Kan? S harusnya jadi kuat. Chris Hatta, S-nya double, T-nya double. Cakep. Lo lihat hoki lo pasti lo akan berubah. Believe it or not. Believe it or not. Ya kita lihat ya. We will see. Oh, mau tes terus. Program lu di atas 2,5 juta terus di atas. Wih, luar biasa. Amin, 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 amin ya Tuhan. Amin, Tadinya naik amin. motor nih berangkat nih semua naik mobil, bro. Wih, amin, 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 amin. Gak ada. Doa gue tidak ada yang tidak dikabulkan kecuali lu nggak mengaminkan. Amin. Amin. Luar biasa itu anak baru itu. Keren, mereka penuh semangat, Kang. Penuh berharap aku tepatnya sih. Kang Dik doang. Sebelum kita lanjutkan obrolan ini semakin seru ya, Kang. Kita akan ada satu kayak apa ya, memorial gitu, memori untuk sedikit mungkin Akang Kang Dik doang itu bisa merefresh daya ingat. Ini dia kita punya liputannya. Kang, Wah, ini ada yang mirip banget ya sama Teteh Niko. dua manusia itu deket sama gue. Dulu. Lo Amel kan yang mana nih? Yang dulu kan udah meninggal. Enggak, maksudnya yang ini. Ini kan ada sosok wanita bernama Amel Iya. yang viral ya. Dia mirip banget sama Teteh Nika Ardila. Udah pernah ketemu, Kang? Bukan ketemu lagi, dia sering main sama gue. Oh gitu. Kok bisa kucuk datang ke rumah Aku Akang, rasa gimana sih ceritanya? gini ya teman, perjodohan, kebaikan tuh akan dipertemukan kayaknya. Jadi Amel tuh sering diskusi sama aku, terutama ibunya. Maunya apa sih Amel itu? Nah sampai akhirnya di titik satu malam, aku diskusi sama Amel. Amel tuh begini loh, disaksikan oleh ibunya. Amel tuh sampai kapanpun dia akan jadi orang hebat. Cuma yang datang sekarang menemui dia, mau bikin film, suruh dia nyanyi, kurang tepat. Kurang tepat. Orangnya- Salah satunya siapa musisi yang pernah ditemuin, Kang? Banyak dia. Film tuh udah berapa? Udah banyak tawaran yang Film masuk. tuh udah 3 film kali ya yang udah diteken harusnya gitu. Heeh. Tapi dia kan belum mau. Oh, Belum mau, susah kan. Usia dia kan kalau nggak salah 18 ya. 18 tahun. 18 tahun ya. Ya usia 18 tuh adalah usia persahabatan. Jadi gue bagi nih ya, 1 Yeah. sampai 7 tahun tuh usia main. Yeah. Jangan suruh belajar anak-anak. Gak serius dia. Capek ibunya. Iya. 7 sampai 14 itu usia pendidikan emas. Oke. Dikasih apa aja masuk. Oke. Nah usia 14 nih buat ibu-ibu lah yang nonton Iya, ya. iya. Semakin banyak ya anak muda, ibu-ibu ya. Mudah-mudahan ya, wah podcast yang paling gokil. Iya. 14 sampai dengan 21 tahun tuh usia bersahabat. Lu jangan banyak nasihat, lu jangan menggurui, ya kan? Jadi teman baik aja itu kelar, men. Siapa aja nih sekarang cowok-cowok nih anak muda ya yang Iya. ingin deketan dengan cewek gitu, lu nggak usah jadi penasehat, gak bakal didengar. Iya. Nah, ini jadi sosok sahabat aja. Yes. Nah saat ini dia adalah tepat untuk jadi sahabat aja. Dia Maksudnya? postingannya 2 loh. Hah? Maksud lu gimana? Enggak, konten sekarang Jadi sahabat aja, men. Jadi sahabat aja? Nggak, jadi sahabat aja. Dia nggak mau diikat oleh apapun katanya. Oh, jadi percuma walaupun ada PH atau stasiun TV yang mau ngajak kerja sama tuh mendingan gak usah diikat yang banget gitu. Bukan percuma. Percuma Iya, gitu loh. percuma, Iya, maksudnya percuma. Percuma. Nah. Jadi ya 2 tahun setahun lagi dia akan berubah pikirannya. Kan ada orang ketika ibunya, bapaknya meninggal dunia baru tergerak, ya kan? Iya, benar. Ketika ada gurunya, dia terinspirasi. Nah, dia kayaknya butuh momen itu. Tapi aku tanya sama Mel, lu perlu begitu nggak baru bergerak? Jangan menurut gua. Iya, iya. Tapi kalau dia sekarang pilihannya adalah ingin seperti diri sendiri menulis, lalu dia bikin di story-nya dia, nggak ada masalah buat aku sih. Cuma jangan dipaksa aja. Dipaksa tuh nggak baik. Kecuali aku dipaksa jadi laki-laki oleh Allah. Mereka dipaksa jadi perempuan. Itu udah nggak bisa kita hindari. Iya, benar. Emang udah takdirnya. Ya. Nah, Kang, sering main ke rumah kan Amel itu? Yes. Seberapa mirip sih sama Teteh? Dia mirip di beberapa angle dia sebelum Nika Ardila banyak tersentuh. Nika Ardila kan mengalami 2 perubahan ya, rambut panjang dan rambut pendek. Betul. Nah, ketika rambut pendek berubah dari panjang jadi pendek, itu aku sempat foto dia. Nah, dan begitu aku foto dia, aku presentasi, itu dibuang itu. Dibuang itu hasilnya, klisonya dibuang semua jatuh ke sini kan ke meja. Kenapa dia bisa dibuang?
kata orang-orang Chinese ya, rambut itu hoki ya. Jadi kalau mau dipotong, bilang dulu, terus ada apa sih? Feng Shui ya. Feng Shui. Feng Shui-nya terus udah gue dibuang, gagal lah saat itu. Maki-maki bahkan gue. Kenapa pendek ya? Gue kan bukan stylistnya. Iya benar. Gue hanya moto aja, terus istri gue nanya pulang kan. Mana uangnya itu? Boro-boro dibayar Bu, aku dilempar dengan klise dan waktu itu masih ada Adorama tuh, Rapiko di Menteng. Kok begitu? Ya sudahlah kita terima aja. Cuma begitu kita foto, kelar, nggak dibayar, beliau meninggal dunia. Berarti tahun 95 dong itu? Iya, jadi tiga klise, isi 36, slide yang aku cross jadi N6. Itu jadi milikku pribadi, men. Iya. Harusnya dibayar 500.000, kala itu ya. Iya, kala itu. Kala itu 500.000 ya. Satunya aja itu bisa dihitung berjuta, dan itu satunya itu bisa buat CD, kaset, poster, dan promo-promo lain, men. Jadi tuh gue bisa beli mobil, kan? Iya. Bisa belanja nutupin mobil, nggak bisa spion dari belakang. Iya benar. Sebegitu dahsyatnya pengaruh dia, dan bukan hanya aku kan. Majalah Aneka kala itu membuat itu laris, semuanya dia itu bentuk suatu keberkahan. Kalau guruku bilang, melihat kewalian seseorang itu setelah dia mati. Nah ini kan karena perempuan dia waliyah. Iya benar. Apa tabir di balik itu? Dia sebenarnya seorang penyantun. Dia punya anak yatim piatu, dia punya musola. Musolanya juga bertingkat. Dan dia adalah salah satu artis yang punya museum. Banyak artis yang lebih dari dia, tapi nggak punya kenangan. Dan ini udah berapa tahun bro diperingatin. Iya benar. Aku aja ngikutin perjalanannya 10 tahun bersama penggemar-penggemarnya. Dan selalu ada di rumah. Aku bisa menjadi payung buat mereka semua. Kan mereka nggak ada tempat. Dan aku kan ngasih free aja. Iya benar. Dahsyat, keberkahannya dahsyat. Sampai hari ini pun, aku ngerasain bersama dengan dirimu, kita masih membicarakan dia yang telah tiada. Iya benar. Jangan lu penggemarnya ya? Iya. Nyanyikan satu buah lagu coba. Ya bintang kehidupan aku suka sih. Mari, 3, 2, 1. Bosan ku melihat sikapmu. Tumpahkan. Benci bila ku ingat dirimu. Ya, seperti itu. Ini buat yang pertama ya. Iya, aku suka banget lagu yang bintang kehidupan itu, Kang. Keren. Di samping juga wajahnya cantik ya. Mungkin bos Inggris yang di rumah juga pengen tahu nih hasil foto yang dipoto oleh Kang Dik Doang seperti ini ya. Ketika ada perubahan antara rambut panjang ke rambut pendek seperti ini ya, Kang. Nah ini dia tuh, gila. Sayangnya dia telah tiada ya. Mungkin kalau masih ada, apa yang mau Akang sampaikan ke dia? Chris, waktu dia datang, sejujurnya ya, itu artis paling cantik. Oh iya? Iyalah, banyak artis cantik. Gue sebutin waktu Rosa, Krisdayanti, Atik Sibi, banyak cantik-cantik ya. Dan aku tidak membanding-bandingkan dia dengan apa yang gue katakan sekarang. Saking cantiknya, dulu kan kamera pakai roll ya. Betul. Aku foto ya, gaya dia. Gue mikir udah 15 kali tembakan gitu ya. Exposure kok ada yang kurang ya. Apa tuh? Gue lupa ngasukin film tuh kalau Saking terpukaunya gitu. Gue suka kata-kata itu. Udah lama gue gak denger kata terpukau. Terpukau. Zamannya itu tuh badai pasti berlalu kan. Roy Martin terpukau. Oh iya benar. Mungkin gue emang orang jadul. Kayak gini, lo ngeliat beruang ya, di depan mata lo bisa lari pak. Tapi dia kayak dimakan lo. Iya, gue paham. Udah begitu gue isi film, gue ngomong lagi sama Nika. Karena ada bajunya bagus kan waktu gimana sih perempuan kan selalu pakai baju yang terbaik. Iya. Udah selesai ganti-ganti baju gue bilang Nik, gue suka banget sama baju yang pertama itu. Gimana kalau kita foto lagi? Padahal. Oh gitu. Padahal gue belum ngambil. Iya benar. Gawat itu. Dan dia nggak genit ya, nggak menggoda gitu, nggak genit, lempeng orangnya. Di artis besar bro, adakah makeup artisnya? Nggak ada. Yang nganterin, nggak ada, datang sendiri aja udah. Sendirian? Sendiri. Jadi emang dia dijaga oleh apa ya? Kalau kita kenal agama tuh oleh kodamnya, oleh korinnya, oleh leluhurnya gitu ya. Mungkin zaman itu belum eksis asisten. Siapa bilang bro? Oh udah? Udah. Dunia artis tuh dari zaman Kiplik abad 2. Gitu ya. Terus akhirnya Akang kan bohongin dia nih. Kep, baju itu yang bagus gue suka nih. Nah baru kan udah masukin filmnya tuh. Dan dia nggak ada pikiran negatif kayak misalnya menduga-duga apa gitu. Dia nggak pernah merasa buruk sama gue, beda sama gue kali. Dan ini hasilnya udah. Jadi orang ini tulus ya, mengingat jalannya mulus.
Lagunya apa dia nggak meledak di Iya, saat itu? bener. Aku sampai tanya mama sebelum syuting hari ini, kan kebetulan mama ada di rumah. Mama, Halo ma. mama, Halo, kamera Ma. mana? Om? Aku ngomong sama mama, emangnya dulu Tete Nika Ardila itu terkenal sekali ya? Wah, terkenal banget. Oh, kalau lo hidup di zaman dia, lo tipenya dia. Gue tipenya dia. Iya. Mampus. Kenapa gue Iya. nggak hidup dari zaman dulu aja ya? Nah, itulah. Itu lo cinta di saat yang nggak tepat pada lagunya kan? Iya. Itulah kira-kira. Sampai mama bilang semua lagunya nggak ada yang tidak terkenal, semuanya terkenal. Sampai terakhir mama nonton sinetron apa gitu ya, kalau nggak salah tuh tahun 94 ya. Tadinya nggak suka nonton, yang namanya kita anak-anak kan yang namanya televisi kan pasti didominasi oleh orang tua dong. Yes. Ya udah jadi mau nggak mau ikut nonton, iya bagus juga ya gitu. Dulu belum ada drakor. Belum Kalau ada, drakor mah belum ada. Rebutan channel bro. Iya belum ada, dan aku cuma tahu semua pemain cuma dia doang yang aku tahu, yang lain aku nggak tahu namanya siapa aja. Cuma dia doang. Emang auranya tuh, Karismanya luar karismanya gila itu perempuannya. Dan ini juga nih ada foto-foto yang Akang. Ini yang mahal bro. Ya, ini yang sempat dibuang itu bukan, Kang? Iya itu klisenya. Yang dibalikin itu ya, Iya. yang katanya kalau misalnya dibayar Akang bisa bayar ini Iya. gitu ya. Makanya gini ya teman-teman ya, hikmah dari Chris nih. Jangan komplain sama keadaannya. Lu syukuri aja gitu. Begitu lu terima dengan ikhlas, sampai sekarang men itu berapa tahun? Udah 27 tahun ya. Dia dijual berapa nih Kang kira-kira? Gue nggak jual. Gue nggak perdagangan orang meninggal juga. Enggak kan. Gua ini kan salah satu pecinta barang lawas Oh gitu. ya udah kita hitung. Klise Nika Ardila luar biasa ya. Ya udah titip aja deh Kang, jangan jual Kang. Hah? Titip aja. Canda. Sampai di sini saja perjumpaan kita. Ya ini saksi bisu perjalanan hidup Akang Dik Doang bersama dengan Tete Nike. Yes. Bahwa Akang ini dulu pernah menjadi seorang fotografer. Yes. Dan hasilnya foto yang sekarang beredar di internet ya itu juga hasil jerih payah. Iya. Ini pelajaran sih buat teman-teman anak-anak muda yang pengen jadi YouTuber ya. Iya. Nothing tulus aja sih, kerjakan dengan pola ikhlas aja sih. Lo jangan bikin teori-teori, pattern-pattern yang kayak begini. Gue juga bingung sih sama para follower tuh. Kenapa? Ya kalau kita rekayasa dia ya paling nontonnya sebentar ya. Tapi kalau sesuatu yang tiba-tiba On the spot? on the spot tuh lebih kepada Reality. dadakan ya. Dadakan bener. Dadakan tuh lebih pada dekat dengan musibah ya. Musibah tuh kejadian ya. Itu cenderung tuh Allah yang direct gitu. Kalau kita diskusikan itu cenderung hasil diskusi manusia dengan Tuhan. Gitu. Iya. Bagus juga dua-duanya. Bagus juga ya. Tapi jangan mengabaikan ketika lagi ngelukis kecoret sama anak gitu, sama orang. Terus lu marah, nggak perlu, malah lu harus mikir. Kan di situ Allah sedang berbicara kan. Heeh. Apa tuh maksudnya yang mau dipesankan oleh Yang Maha Begini, Kuasa? lo naik motor, taruhlah Vespa, udah 500 meter, mogok. Lo bawa lagi dong pulang. Iya. Nah, lo aus atau pingin mandi kira-kira? Aus. Aus. Lo cari di dapur, minuman gak ada susu, lo minum. Lo muntahin semua. Coba lo bayangin, kalau anak lo bangun duluan dan dia minum susu basi itu, mati tiga-tiganya. Jadi sebenarnya Allah sedang berbicara melalui motor yang mogok bahwa kita kurang perhatiin dapur, kurang memperhatikan isi kulkas. Dia sedang berbicara, ikhra di situ kita. Terhadap apapun. Iya, Dia berbicara, kan dia nggak mungkin. Iya, Dia nggak benar. mungkin. Jadi dia ngasih sinyalnya seperti itu. Ya, Ya supaya tidak terjadi hal yang lebih ya termasuk percintaan, perpisahan. Itu kita harus baca itu. Jangan sampai kita mengulangi hal yang sama. Iya benar. Ngomong-ngomong soal perpisahan nih Kang. Yes. Dengar kabar Tete Nika Ardila harus terpanggil ke Maha Kuasa. Berarti kan ada rasa ditinggal, rasa kehilangan. Pada saat itu gimana perasaannya Kang? Dapat kabar duka seperti itu? Itu sudah takdir ya. Takdir itu bagiku adalah ibarat orang yang sedang memanah diri kita ya. Jangan katakan kita pasti akan mati sebelum kita mengangkat perisai. Cuma kan kita diberi akal. Kalau kita angkat kardus dan tembus, kita katakan mati deh gua. Itu kebodohan ya. Tapi kalau angkat perisai baja dan melesat tetap kena jantung kita, yaitu baru yang dikatakan takdir. Bahwa sebenarnya Nika Ardila ini yang terbaik. Dia telah dipanggil oleh Allah sebaik-baiknya merawat. Dia adalah yang maha merawat. Ya, kalau dia mungkin usianya lebih panjang, kita tidak pernah tahu. Setahu gue sih dia orang yang jernih lah. Jadi karena dia orang baik makanya cepat terpanggil gitu Kang. Iya, karena kematian kan sebaik-baiknya pelajaran buat yang hidup. Gitu. Ya berarti sangat ini sekali dong ya. Maksudnya membekas sekali gitu di kenang. Ya terutama ini ya buat para penggemarnya ya. Iya.
Apalagi ada sosok Amel nih yang mirip itu sebenarnya mengobati nggak sih Kang? Ya Apa cuman sekelibet aja gitu? gini sih, banyak juga yang menghujat ya. Menghujatnya? Lu nggak akan bisa ngalahin Lo gitu. nggak bisa nyanyi gitu segala macam. Orang kan suka punya mimpi yang sama, padahal mimpi kan berkelir juga ya, berwarna-warna. Ya nggak ada salahnya juga, tapi Amel harusnya melihat ini semua sebagai peluang juga. Ya, kan dia juga diciptakan bukan karena ibunya memapak-mapak wajahnya biar mirip Nicardilla kan, itu kan kemauan Allah. Iya benar. Saking tulusnya para penggemar Nicardilla sampai kerinduannya tak berbatas, makanya dilahirkan lagi orang yang mirip Iya, sama bener, gitu. bener. Kan aneh gitu. Ada niatan Kang buat foto Amel seperti yang di sini nih? Yang ini ada nggak sih? Ada sih beberapa aku foto sama Amel. Lihat guys. COVID-19. Coba Kang. Mantap ya. James Bond 007. Oh ini Akang edit aja ya Iya, sama Amel jadi ya. James Bond tuh bakal keluar lagi ya, perannya gua sama Amel, judulnya COVID-19 ya. Gua memburu sarangnya COVID. Ini emang lagi gabut atau lagi gimana sih Kang? Bukan, semua orang pengen foto sama Amel, tapi biasa-biasa aja. Gue bikin tematik 007 gitu. Oh. Iya dong, kan orang kreatif gimana. Iya benar. Udah diambil belum nih? Ini langka nih. Ini belum pernah ada yang keluar nih. Ya pokoknya nanti Akang kita minta ya untuk foto ini. Oh, tinggal biar bilang. diserahkan sama tim. Kayak gitu. Oh jadi ini sempat yang dilakukan ya karena mau foto sama Amel itu. Iya. Terlalu biasa. Terlalu biasa. Orang gandeng gimana gitu kan. Iya Kang. Ya cukup kreatif ya Akang ini. Bisa loh 007 loh yang dibikin gitu kan. Aduh, makanya aku tuh juga sebenarnya pengen banget ketemu sama Amel ini ya. Panggil lah dia di sini, cuma emang ya panggil lah. Ya, ada lah rencanaku untuk Panggil lah undang segera. dia ke sini. Cuman sejauh ini mungkin ada kesibukan yang menjadi penghalang. Tadi gue bilang dia belum mau terkenal, itu aja persoalannya. Iya ya. Unik kan? Kan momen kan udah lagi pas nih Kang ya. Momen itu kan artinya ruang dan waktu presisi. Nah, lu nya nggak pas ngundang dia belum mau terkenal. Oh iya bener. Aduh, ya udah deh aku doakan Amel biar cepet gede dulu deh. Tapi Amel kalau udah ngeliat begini dan ada gua dia ikut ya. Mudah-mudahan Mau ya. Asik. Amel, dede kecilku datang ke kreatif. Mama kabarin sama Amel. Mamanya penting. Oh mamanya. Kalau nggak diantarin mamanya gimana? Oh, iya, Mau iya. dia. Ibu. Mama, I love you. Kok gue jadi I love you mamanya. Sadar lah gue lah, Iya. sadar ya. Gue mamanya gitu lah, Mak. Gue sama Amel. anaknya sama Amel ya. Bubar lagi lo yang kedua ntar. Dia ngomong-ngomong. Jangan diedit bro itu bro. Itu di situ, itu pandangnya di situ tuh. Iya. Minum Kang. Kalau ada pembicaraan bro, dia berdasarkan diagram itu paling pas. Oh iya, gitu. Baru dikupas berikutnya. 14 juta yang nonton. Amin Kang. Nama panjangnya Amel siapa dia ya? Gue panggilnya Amel. Gue nggak tahu. Kodel. Nggak tahu Amel siapa namanya. Ada nggak sesuatu yang ini Kang sama Teteh Nike yang selalu diingat? Plek ingat, gak akan pernah lupa sampai kapanpun. Mungkin ada yang dia katakan. Gini lah ya. Aku rasa cantik itu soal selera ya. Dan cantik itu kan anugerah ya. Gak banyak orang yang memiliki kecantikan santun, rendah hati. Sementara dia juga bintang, itu jarang. Jarang kan juga kita melihat atlet, terus cantiknya luar biasa gitu. Rata cantik pengen jadi model gitu kan. Iya. Nah dia udah cantik, ya, dikasih suara bagus, ya, terus kepribadiannya rendah hati. Aku rasa dia memang layak dicintai. Karena penyanyi itu ya ada dua buat gua, Chris. Penyanyi yang nyanyi sama penyanyi yang nyanyi tapi meledak. Iya benar. Ya, yang penyanyi jadi penyanyi nggak meledak, dia tetap gini. Apa kabar mas? Iya. Gini tuh. Yang nggak meledak ya? Ya, apa kabar mas? Tapi yang meledak gitu pak. Ada linggisnya di belakang. Jalan begitu. Gini ya. Oh dikawal. Gila. Bisa nggak kita nggak berubah ya dalam hal itu? Walaupun hidup itu adalah sejatinya perubahan. Tapi Teteh yang mau disampaikan adalah ketika dia terkenal dia nggak pernah Biasa aja. naruh linggis di sini nggak pernah. Iya. Lu begitu lagi enggak kan? Enggak dong. Waktu itu uang kaget. Apa? Kayaknya lu sombong nggak ya? Emang karakternya begitu Kang. Oh gitu ya. Sombong, Jumawa, takabur. tapi baik hati. Oh salah. Bagi-bagi duit. Salah. Sosok Mr. Manis seperti itu Kang. Yes. Kalau aslinya mah ya begini, kayak masih kayak ada
ke anak-anaknya sedikit lah. Asik. So muda banget gue ngomongnya. Astaga. Ya, lo harus bisa ngejual diri lo sendiri. Bener dong. Tete Niken Ardila. Duh. Ardila tuh double apa ya? Ardila. L-nya 2 apa 1 ya dia? Oh L-nya 2 Kang. Nah, double ya. Kekuatan itu bro. Ya makanya lo Hatta aja tuh udah kekuatan, tambah lagi Chris-nya double. Yes. Jadi orang panggil lo Chris apa ya? Killer. Ya, enggak juga. Enggak ada orang muak. Enggak lah. Ngeliat saya Kang. Enggak lah. Lo tuh tinggal tunggu waktu aja. Kalau gue kayak peramal ya, tapi ini bener ya teman-teman ya. Tunggu momen aja. Amin, doain ya Kang. Semakin lo nggak mencari dunia, lo semakin dicari oleh dunia kan gitu. Ya mudah-mudahan sih, ya gitulah. Mudah-mudahannya harus yakin bro. Yeah. Mudah-mudahan. Katanya lo tadi ciri-cirinya apa tadi? Sombong, tapi baik hati. Ya gitu, saya kalau nggak pakai kostum tuh kayak beda Kang. Kataku juga gitu. Gua nggak tahu deh Chris. Ketika lo pakai kostumnya Mr. Money, itu dari aura, tata bicara lu, cara jalan lu itu beda bukan Chris. Emang bener Kang. Otak gue juga jalan. Oh lo bintang berarti kalau begitu bro. Itu sama sama Anggun Sesasmi. Kalau dia nggak apa-apa, dia biasa aja. Gue juga motret dia kan. Biasa. Tapi kalau udah sepanggung bintang dia. Jangan lo begitu. Makanya lo rendah hati. Oke. Berarti. Rendah hati aja. Penyayang. Sama yang pernah melukai lo harus memaafkan. Udah cerita. Kalau ada nomor HP-nya belum dihapus, lo tulis Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Aku tidak bisa membalas kebencianmu dengan kebencianku lagi. Kelar. Lo jadi orang yang begitu, kelar. Enggak, di sini ada cewek-cewek deh. Coba dia nggak munafik, pasti lo orang dibilang orang keren. Oh gitu ya. Thank you ya guys ya. Coba ya khusus ini ya, di komen ya. Chris tuh keren apa enggak gitu. Iya. Selera lo apa bukan kan, gitu ya. Pasti kebanyakan mereka oke. Oh iya. Amin kalau misalnya pada. Gue sebenarnya nggak usah ngomongin cowok begini. Ini kenapa kok akan gue? Karena gue fotografer, gitu. gue director. Ada bagian gue bisa melihat sisi itu. Oh gitu. Yo, lu bisa nyanyi? Ya, yang seperti akan denger gimana tadi pas gue nyanyi? Udah nggak usah nyanyi. Nggak sebaiknya kalau jadi. Enggak. Ya mendingan gitu ya. Enggak. Diam lebih baik gitu. Enggak. Lu tuh harus tahu bahwa ke depan itu orang-orang yang berhasil selain mengenali kode-kode digital, dia tuh multi talented. Bisa nyanyi, ya kan? Bisa olahraga yang begitu banyak kan gitu. Dan gue suka sama lu, cara lu membawaannya acara gue suka. Lo tau nggak kenapa? Nggak tahu Kang. Mau tau nggak? Gimana suka? Mau dong, mereka pasti mau tahu Kang. Ya oke. Gue menghitung lo dari awal, lu seperti ibadah. Karena lo senyum men. Orang tuh sholat kalau cemberut, apa nilai ibadahnya kagak ada. Masa kekasih ketemu kekasih. Senyum adalah ibadah, senyum adalah sihir yang diizinkan oleh Allah. Kameramen nih walaupun pada pakai masker, dia lupa senyum, gak ibadah nilainya. Cuma megangin tiang aja. Enggak gitu. Jadi itu senyum itu adalah fakta dari kekhusyuan. Dan lu dari tadi senyum itu ibadah. Iya. Apa mungkin gue suka TP-TP kali ya? Bisa jadi loh Kang. Ya. Jadi kita ketemu di bawah ya, sebelum on air udah ngobrol dulu. Enggak, sebenarnya kan gue nggak tahu lo banget gitu ya. Tapi kan itu nggak jadi penting ketika kita ada aura cinta ya. Cinta tuh atas nama Allah tentunya. Selesai perkara masa lalu, masa kebersamaan selesai Pak. Yang penting kan itu. Ntar lu punya calon nih ya. Dia mau ngerjain apa, lu mau ngerjain apa. Kalau tujuannya ihdinas syiratal mustaqim, nyampe. Nyampe Pak. Jadi lu lagi main komputer, dia lagi masak, ajan berkumandang, kumpul di ruang sejadah. Kelar itu. Cuma orang berpikirannya, gue cari yang sejalan. Terus dia nikah kan, besoknya bubar. Kenapa lu bubar? Gue udah gak sejalan. Gue yang salah, lupa nanya lu dulu jalan kemana. Ayo sebelum nikah tanya dulu ya. Iya, lu tujuannya kemana? Kalau ke ihdinas syiratal mustaqim, gue rasa kelar ya. Dia mau ngayap kemana waktu apa pulang dia pasti gitu. Jadi udah lo bagus tinggal di ke depan. Jadi kru lu jangan ada yang berpikir lo mau bubar terus lo cari pekerjaan lain. Jangan, tunggu aja sebentar lagi. Ini gila ini program. Wis. Ini awalnya dari sekarang nih. Amin. Gue daripada prasangka buruk sama Allah lebih baik gue prasangka baik. Benar. Apalagi di masa pandemi ini teman-teman ya. Lo harus meletakkan yang terutama dari yang utama. Jangan pernah berprasangka buruk pada Allah. Iya, jangan sampai. Nggak ada ikhtiar yang lebih hebat daripada memperbaiki ibadah.
Nah ini podcast sebagai ibadah. Kalau ngomongin Tete Nika Ardila ibadah nggak? Ibadah lah insya Allah, tapi kan kita nggak bicara tentang keburukan. Gue tahu ya tentang gibah ya. Gibah itu sesuatu yang samar. Itu dosanya seperti bangkai diambil oleh Rasulullah, dicium, dia tidak kuat. Dan kita menyium bangkai, ketidaktahuan kita ngomongin orang tuh sering banget melalui infotainment. Kenal juga enggak. Presiden kita maki-maki ya gitu. Nah kita bicara yang baik-baiknya dari tadi. Iya sih. Dan salah satunya juga yang mau aku tanya nih Kang, soal Teteh lagi ya kan, yang kita bicarakan memang kan yang baik-baik aja. Yes. Nah, hal apa sih yang membuat Teteh Nika Ardila ini yang tak lekang oleh waktu? Hal apa? Dia punya anak naungan. Ar-ra'aital ladzi yu'adin fajarikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin. Jadi banyak orang yang diam-diam bersedekah sembunyi-sembunyi, tapi itu justru yang membuat dia usahanya jalan. Kan gini ya, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Pertama? Yang pertama sholat. Salah Pak, syahadat dulu. Oh syahadat ya. Jangan dihapus loh. Yang pertama syahadat. Nah, yang kedua? Yang kedua sholat. Ketiga? Yang ketiga? Biarin. Tadi ada nanya gue kan terakhir. Yang ketiga ini puasa. Zakat. Oh ya zakat. Berikut. Keempat puasa. Yang kelima itu naik haji kalau mampu. Jadi yang tinggi apa tuh? Yang paling tinggi yang tengah nih. Ya apa tadi? Zakat. Jadi syahadat kita bersama Allah dan Nabi Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Terus kita sholat, tentunya kita bersyukur, berbisik-bisik dengan mesra dengan dia, membersihkan seluruh format kita yang kotor. Terus puasa itu di jari manis, yang manis-manis udahin dulu, terbuka dengan yang manis-manis. Kelingking paling jauh berhaji. Yang paling tinggi itu sedekah. Sedekah itu bukan untuk Allah. Satu-satunya ibadah yang bukan untuk Allah, tapi dikasih ketinggian. Kata Allah gini, kita menjawab Nika Ardila ya. Dik doang, aku itu sudah mulia. Aku tidak butuh kemuliaan kamu. Ngapain kamu sujud-sujud memuliakan aku? Kamulah yang butuh kemuliaan aku. Jadi kalau kau ingin kemuliaan aku, kau muliakanlah hamba-hambaku, baru kau kuberikan kemuliaan. Nika itu memuliakan yatim piatu, kaum duafa, orang susah. Dan nggak ada expose kemana-mana. Nggak ada. Terus yang YouTuber saat ini banyak pamer sedekah tuh gimana sih Kang pendapatnya nih? Sampai dibikin konten ya kan? Kalau menurut aku ya, ini nanya gue ya. Iya. Ustadz, mohon izin ya, yang ditanya ini pekerja seni ya, seniman. Jadi kalau saya gagal, senewen. Gimana tuh? Orang tuh berbuat baik, boleh secara terang-terangan, boleh secara sembunyi-sembunyi. Ya, kalau ada semangat majelisnya enggak masalah. Kayak gue misalkan berbuat baik di infotainment, dikeluarkan. Iya. Ya. Orang bilang gue sombong, takabur, ujub, kan udah 1.000 orang yang saat itu terbantukan, betul nggak? Iya. Ya. Jadi siapa orang yang ria itu? Orang yang suka komen, udah gitu aja. Oh gitu aja. Jadi Ya nggak. udah. Yang penting niatnya udah baik, walaupun itu disiarkan, itu dipublikasikan. Yang jelas itu udah banyak yang terbantu, yang ria justru yang komen. Ya komen yang lah. komen yang lu mau. Gue juga bisa, tapi nggak berbuat apa-apa. Sekarang gini, ada 3 orang, gue punya barang 2, gue sembunyiin dong, satu-satu gue panggil. Kalau gue terang-terangan, membuat masalah jadi iri. Iya. Ya kan? Terus kalau gue terbuka, ada semangat majelisnya, kabarkan aja. Kalau Nabi berbuat baik, sembunyi-sembunyi, amalan apa yang bisa kita contoh? Kagak ada. Kagak ada. Jadi teman-teman, tolonglah hati-hati dengan komen kita, karena itu gibah. Jauh lebih dari itu adalah fitnah. Iya benar-benar. Ya, jadi maaf lagi buat keluarga Nika Ardila. Mudah-mudahan kalian baik-baik aja semuanya. Penggemarnya juga semakin ya bisa menginspirasi banyak orang lah. Jangan Nika Ardilanya aja, tapi gerakannya kan dia bagus tuh gerakannya. Menyantuni juga ya bagus. Dan masih eksis lagi ya. Walaupun idolanya udah tiada, udah lama. Bisa sesetia itu gitu loh, mengidolakan sosoknya. Dahsyat, pokoknya kalau lihat dahsyat tuh. Dahsyat. Dia ada di kafe mana aja bikin acara. Laris tadi itu kafenya. Oh iya? Iya, loh. Gue cuma bilang gini, Dik doang, kita mau peringati nih yang keberapa, 27 misalnya gitu. Ya udah, jangan bawa makanan ya. Ada warung. Wah, habis warung gue semuanya. Ya artinya jangan bawa sampah dari luar. Kan gue juga dagang gitu kan. Tempat gue free-in semuanya. Laris semuanya nih, pemberitahuan ya. Iya. Kalau kalian kejatuhan penggemarnya Nika Ardila mau ada, kasih aja udah.
Kebun binatang kalau mau diadain kasih aja free itu monyet-monyet bisa nonton begini Pak. Iya. Saking ini Jerapah bisa keluar gitu nonton Pak. Itu karunia itu Pak. Karunia Sorry kalau gue banget lebay ya. ya, tapi itu yang benar Kang, aku setuju sih, karunia. Aku ngeliat foto ini aja aku, ini cantik nih orangnya. Dia seolah-olah belum mati orangnya. Iya, seolah-olah kayak masih ada gitu. Itu. Tapi dari omongan Akang nih dari awal sampai akhir, kok ada berunsur-unsur Islami nih? Apa Akang jangan-jangan udah hijrah ya? Hijrah kan perjalanan sebuah hati, Chris. Semua orang akan hijrah tentunya. Dan fatalnya kok kita disangka ini profesi artis ini sesuatu yang naif. Kalau kita menjadi baik disebut hijrah. Sementara orang lain gak bisa bilang hijrah. Padahal kan semuanya harus berhijrah. Ke arah yang jauh lebih baik lagi. Perjalanan sebuah hati. Dari yang baik akan menjadi yang lebih baik lagi. Tapi nyatanya emang nggak hijrah. Aku nggak bisa menilai diriku sendiri. Jadi tergantung teman-teman semua lah. Karena kan hidup tuh semuanya menggali hikmah sih. Apakah itu alasan yang menjadi Akang ini berhenti dari dunia hiburan? Kalau berhenti itu dari tahun 2006, aku lockdown dari 2006. Di zaman-zaman kemasan, Iya, uang kenapa sih, Kang? tuh gampang, kontrak gampang. Iya, kenapa sih? Ya karena kan nih lampu-lampu ini kan semuanya lampu-lampu kepalsuan aja, menerangi aja buat materi kamera. Ada lampu snut, HMI, ada 5 kilo, strobo. Iya. Tapi begitu gue turun panggung, semu lagi kehidupan gue gitu. Jadi alasannya Hijrah lah. Ya begitu dong. Baru aku mau sampaikan. Berarti kesimpulannya Akang ini udah mantep untuk hijrah, untuk menjadi orang yang lebih baik sampai harus meninggalkan dunia hiburan yang penuh dengan kepalsuan kayak gitu. Nggak kepalsuan kalau tepatnya. Kita butuh istiqomah, butuh fokus gitu. Butuh kafa menyeluruh. Karena kan teman-teman saya jujur ya, saya karena penipu berat di hadapan Allah. Ya ketika saya dulu punya sekolah yang daftar cuma 9 orang. Selama 2 tahun nggak bertambah. Aku kan berdoa di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Ya Allah, aku ingin terkenal. Agar aku bisa mengajak orang berbuat baik. Begitu terkenal lo tau? Lupa gue. Nggak ada waktu buat orang-orang. Asik banget gue dengan dunia gue. Syuting. Aku bilang, Allah sudahlah. Aku tidak terkenal kembali. Tapi urus yang sudah terbina. Aku akan menyusuri lagi apa yang sudah aku tempuh. Gitu aja. Itu suatu keputusan yang sangat sulit loh. Meninggalkan dunia yang membesarkan. Gue suka itu kata-kata itu. Dan hidup itu butuh pengorbanan. Tapi kalau lo bersama dengan Tuhan, ya, segala sesuatunya yang berat akan menjadi ringan. Believe it or not. Soalnya nggak semua orang bisa loh. Di saat lagi jaya-jayanya dapat penghargaan Panasonic Award sampai 5 kali, terus langsung menghilang di dunia hiburan. Itu kan sayang gitu loh, momennya ditinggalkan gitu aja. Aku rasa kita harus punya kesejatian ya, bahwa hidup itu nanti bukan yang ada di dunia ini ya. Aku sudah yakin bahwa di akhirat itu kita akan selama-lamanya. Menyiapkan untuk yang selama-lamanya itu kita butuh. Tapi kalau ada orang bisa nyambil, jalan aja terus. Aku kan tahu tentang kepribadianku, aku nggak bisa nyambil. Aku butuh fokus, konsentrasi gitu. Jadi nggak bisa multitasking gitu. Dalam hal keilahian, dia kan Allahus Somad ya. Tempat kita bergantung. Aku ingin benar-benar menggantungkan. Jadi lucu kita kadang-kadang kalau sudah yakin di makom itu. Misalkan gini, istriku minta uang mesin cuci 400.000. Nggak cepet itu cuma panggilannya aja kan. Hari gini ya. Terus tiba-tiba wifi mau diputus. 300.000. Jadi berapa Pak? 400 dong. Tambah 300.000. Jadi? Jadi 700. 700 ya. Pagi-pagi gue masih ngusap-ngusap. Gue mau transfer 700. Coba lu bayangin. Gue gak minta itu. Dan gue tidak merasa bekerja. Gue cuma bercanda sama Allah. Allah, butuh 700, kamu kasih 700. Lebihin dikit apa? Lah, ya jadinya kompromi. Jadi kan ini sebagai bercandaan. Jadi sebenarnya kalau kita tunduk kepada Allah, memperbaiki keimanan kita, menjadi orang yang tawadu, maka pintu rezeki kita akan dibuka dari pintu yang tak terduga. Itu ternyata benar kan. Kalau lo kerja terus dapat hasil tuh biasa, struktural. Tapi gue nggak nyuruh lo nggak kerja ya. Iya. Nggak kerja. Karena kan yang tidak boleh dikejar tuh 3. Mati, jodoh, dan rizki. Ini hanya diikhtiarkan aja. Jangan dikejar. Tapi yang dikejar itu kan cari hidayah. Cari kerajaan Tuhan gitu lah ya. Oh iya. Dia yang maha kaya. Kalau lu terpilih menjadi kekasihnya,
dia kan maha kaya. Lu mana mungkin dimiskinkan? Iya benar. Bohong. Udah. Oh lu 20%-nya nggak apa-apa lah kalau lu kekayaannya. kalau lu banyak bener lo. Kenapa sih? Jangan persenan, itu kannya sepercik dari tetesan samudra kekayaan dia. Lu selesai, Pak. Setitiknya aja itu udah kayak samudra. Sepercik. Nih, gue kobok nih ya. Tolong diambil nih kameranya. Tolong diambil nih. Oke. Ini gue ambil ya. Lo tau lautan, Pak? Tahu. Ya. Ada berapa 7 samudra? Oh, banyak deh. 7. Iya. Lautan aja udah luas ya. Iya. Sekarang gue celup nih ya. Iya, Ini celup. rezekinya dia 7 samudra ya. Gue celupin. Gue tetes sini kaca. Ada yang terpercik nggak? Ada. Nah, gue dapat dari percikan yang gue teteskan, yang gue celupkan di samudra, udah cukup, Pak. Kekayaan dia tuh seperti itu. Lu minta 10% lagi. Wah, jangan aja. Kacau nih. Kebanyakan. Lu bisa tidur di lautan yang bergelimang emas lah. Tapi bagus mimpi dia, emang mimpi orang kaya. Ngepet aja mendingan. Oh jangan dong. Itu melanggar itu. Melanggar aturannya. Oh gitu. Paham ya? Paham Kang. Udah dari kapan Kang mempelajari sampai ya mungkin bisa dibilang hijrahnya itu sejak kapan sih? Tadi gue bilang ya. 2006 itu. Umur 30 tuh gue mulai gelisah, men. Gelisah. Mau kemana kita pulang? Kenapa gue harus sholat ya? Sholat tuh apa hebatnya? Ternyata di situ digambarkan orang sholat aja belum tentu selamat. Gimana kalau lo nggak sholat gitu, Pak? Iya. Dan apa sih Akang punya kegiatan setelah hijrah itu, Kang? Maksudnya setelah rehat dari dunia hiburan, Akang punya kegiatan apa selain Malam ini aku diundang sama sekolah Islam dari fakultas di mana di daerah. Nanti jam 7. Itu kita akan ngomongin tentang hijrah. Nanti dicek ya. hari ini? Hari ini dicek. Dan besok banyak podcast banget ya. Pertama tentang menikah di saat pandemi. Terus tentang digitalisasi di dunia seni dan surga. Ini perempuan yang ngomong. Perempuan niat surga gitu. Terus ada media ngomongin Amel juga, Pak. Oh ada juga ya. Wawancara tapi spotnya. Terus ada salah satu ustadz tapi istrinya. Jadi gue kumpulin di hari Kamis itu. Oke. Jadi Akang ini punya kegiatan menghadiri undang-undangan mau itu dari kampus maupun dari YouTube channel yang memang bersedia untuk Akang datang untuk ngobrol gitu ya. Siap. Lu juga datang ke tempat gue kalau bisa. Oh, iya siap. Asiknya ajak nih mereka biar mereka tuh punya apa ya, tempat menepi sebentar dalam kehidupan itu pentingnya. Kalau terlalu dunia kan repot, Pak. Iya benar. Ya kan semuanya diukur kalau dia harus punya ini punya itu ya. Iya benar. Akhirnya justru jadi nggak punya apa-apa gitu. Iya benar. Nah Akang kan juga punya sekolah nih. Namanya apa sih Kang? Kondang Jurang. Ya Kondang. Kondang Jurang itu sekolah alam ya Nama Kang? panjangnya Kondangan. Bukan. Sekolah alam kan? Kandang jurang doang. Oh kandang jurang doang. Itu berarti sekolahan kan Kang? Gue udah maafin malu. Sekolahan kan? Iya. Sekolah alam. Karena kita hidup di generasi yang beda itu Iya. aja. Aku kayak masuk lorong waktu gitu Kang. Gila, tua banget tuh gua. Aku yang generasi milenial harus masuk ke generasi Akang tuh ya susah gampang gitu loh. Iya. Ya. Itu apa alasannya kok Akang mendirikan sekolah itu? Karena gue bodoh jujur, gue nggak naik kelas ya, dan sekolah nggak ada yang berminat pelajarannya. Sampai gue tiba di IKJ, lo tau IKJ ya? Tahu dong. Nah itu gue masuk terbaik, lulusan terbaik. Nah ketika gue ngerasa jadi orang pinter dan bodoh dan miskin itu nggak enak. Makanya gue buat kandang jurang doang itu agar orang jangan sama kayak gue nasibnya gitu. Oh gitu maksudnya? Iya, jadi gue undang orang-orang yang hebat untuk berbagi di situ. Kayak lo nih, apa itu podcast? Lo ngomong di situ berbagi, lo jangan berharap dapat apa-apa, bro. Iya, orang tuh hebat tuh karena punya keahlian dan kepedulian. Ketika lo nggak punya kepedulian, jauh dari Kenny Cardilla itu. Iya. Itu yang membuat akar Iya. yang tidak terlihat. Kenny Cardilla kan tidak terlihat gitu Iya, ya kan. iya. Makanya pohonnya besar. Iya. Emang konsepnya dibikin kayak gimana sih Kang? Dia itu sekolah yang mengenalkan tentang seni. Tepatnya apa-apa yang tidak dipelajari di sekolah umum ya. Dengan sekolah alam yang Akang bentuk nih juga gimana sih Kang kondisinya nih di saat lagi pandemi? Sepi kah atau gimana Kang? Kalau sepi ya karena kita ikutin podcast ya. Tapi kita introspeksi lah bahwa pendidikan kita sekarang ini bukan lagi darurat ya, tapi sekarat ya. Setuju ya? Setuju. Pertanyaannya selama anak-anak sekolah ini apakah dia bisa mandiri di saat lockdown ini? Kan enggak. Jadi mata pelajaran kita tidak bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di persimpangan jalan, apalagi di saat pandemi ini. Sekarang gue tanya sama lo.
Anak kecil, concern ya, anak kecil baru bisa berjalan, usianya kira-kira berapa tahun? 1 tahun. Dikasih spidol, apakah dia sudah bisa menulis, Belum. membaca, Belum. menghitung? Belum. Dengan spidol apa yang dia bisa? Coret-coret. Nah, kenapa nggak diajarin gambar? Masih kecil, kenapa harus calistung? Halo? Anak kita ini di Indonesia tidak dididik menjadi bangsa pencipta, bangsa penemu, tapi penjiplak dan peniru. Hafalan dikedepankan, makanya nanti sekolah di saat setelah pandemi ini udah berubah polanya. Anak-anak udah tahu tentang YouTube, men. Lo cerita Pangeran Diponegoro supaya guru nggak didengerin, tinggal klik aja berkelar-kelar ini. Dari ustadz ini, dari ulama ini tentang Pangeran Diponegoro. Banyak narasumbernya yang bisa dia pelajari Oh, juga. iya, mungkin beda ya anak-anak sudah lihat apa viral kita hari ini tentang Chris Hatta, Bu. WD. Podcast yang luar biasa. Nggak ada habisnya. Iya. Kenapa dia tidak ada habisnya? Dijabarin begitu. Pokoknya polanya beda lah. Tapi semua itu yang ada di dunia di YouTube atau video game lah ya, video game. Semuanya kan gambar, Pak. Ya. Video game itu kan tadinya gambar yang digerakkan, yang bagus digitalisasi jadi video game, yang lebih bagus masuk ke Hollywood. Monster Inc. lo tau? Monster Inc. Tahu? 350 triliun tuh Pak penghasilannya, Pak. Wow. Ya sekarang gimana, men? Kita negeri seni dan seni yang kaya akan budaya ya. Seharusnya sekolah kita menghadapnya ke situ, Pak. Maaf, aku tidak mengkritik pemerintah. Aku justru bijak, tidak mengkritik. Buatlah aku keseimbangan dengan buat kandang jurang doang. Itu yang paling arif. Jangan merasa kita lebih baik dari orang lain. Cerdaskanlah diri kita sehingga kita pantas menggantikan orang yang tidak pantas kan gitu. Amin. Ya. Pokoknya aku juga doakan buat Akang juga biar sekolah Alami tetap maju. Sama podcast lo juga begini. Asik ini podcast ini. Orang-orangnya juga keren-keren ya. Memang Rendah untuk hati semua duduk lagi mendadak di bawah itu. Nggak, soalnya- lo pikir majelis taklim kali ya? Ayo. nggak soalnya Ya Allah. untuk jadi tim di Kreatif itu Kang salah satunya harus berpenampilan menarik. Nah ini semuanya berpenampilan menarik. Wah ya, aku suka. Ganteng-ganteng, cantik-cantik semua lah. Yang gondrong luar biasa ya, multi talented ya. Ambil gambar sambil WA nih. Cari job lagi deh, Bro. Gak apa-apa Kang. Gak apa-apa ya. Ya kita izinin kok semuanya. Ya gitu. Akang kita ada games yang menarik nih Siap. Dengan sirinya kita tukar pikiran ya, sharing. Banyak banget informasi yang kita dapat. Tapi ini ada waktu rehat ya Kang. Kita main games. Nah ini di depan aku ini ada 10 kartu Kang. Udah gue buang bukan tadi. Oh enggak, bukan. Itu yang besar tadi. Gue paling sebel banget kalau ada orang podcast megang cue card. Besok nggak usah ada. Ya ini terakhir ya tim ya. Nggak ada di Gabuzer, Helmi Yahya pakai podcast, pakai begituan. Pakai cue kartu. Nah, Kang ini ada 10 kartu. Astaga, gue mau nggak jadi nih. Ini ada 10 kartu. Yes. Nah, nanti kita akan cari Bismillah. 5 kartu aja. Ketika kartu Emang ada dibuka, 5 kan? Ada 10. Oh 10. Tapi kita cuma ambil 5 aja. Oke. Nanti akan bisa deskripsikan pakai 3 kata aja. 3 kata ya? 3 kata. Nggak kebanyakan tuh, Pak. Enggak lah. Oke, akan pilih yang mana? Tinggal tunjuk aja ntar biar aku yang ngambil. Ya pilihin dah. Kejauhan lu. Oh iya nih. Ambil Kang. Ini bini gua. Gitu. Kok sampai kayak Aldi Taher ya? udah. Ini bini gue. Kan harus 3 kata. 3 ya maksudnya Ini bini gua. sayang, istri atau gimana gitu. Ya udah kan itu jawaban Oh, gua. ya oke. Kok gue ngatur? Nggak boleh, Bapak senior MC Iya, hari iya, ini. iya. Kok bisa keluar istrinya ya, Mira Yuanita? Sayang sama beliau. Enggak, karena emang pilihan harus yang utama dulu kan. Iya bener juga. Yang utama istri. Iya itulah. Nice. Di dunia ya Pak. Cantik, cerdas, seksi lah ya. Siapa itu? Desi Ratnasari. Mantap. Dia seksi emang. Ya lo harus lihat di zamannya lah. Lu gimana nih, harus di zamannya dong. Dan ya sekarang tetap seksi kan. Tapi gue jarang lihat dia seksi juga Bang ya. Iya bener. Artinya gue teman kerja sih. Oke. Tapi di zamannya itu dia adalah seksi, cantik dan Cerdas. Cerdasnya lebih menonjol ya. Halo Des, maaf lahir batin ya. Sekalian gue. Oke. Kang, jadi nanti pas Kang buka, sebut dulu nama orangnya, baru Ulang ya? dideskripsikan. Jangan dong. Oh udah. Lo buat apa ada editing sih, tulis dong dia. Editingnya siapa di sini? Hah?
Ini editing. Tulis ya tadi ya. Gue sengaja nih gue nggak sebut ya. La Allah. Enggak, kan lu kemarin-kemarin kan lu sebut kan. Iya. Terus editing lu nganggur. Ya kan? Udah gitu aja. Jadi begitu keluar tuh kata-kata editingnya. Ya Kang, gimana? 3 kata. Unik, ya. Sahabat, berbeda ya. Siapakah dia? Ucok Baba. Coba Baba ya. Unik. Gue sedikit cerita tentang dia dikit ya. Sahabat, boleh Kang? Jadi Ucok Baba itu sesuatu di kala itu yang mungkin tidak menarik ya. Iya. Waktu Piala Dunia harusnya gue cari yang cantik dan seksi ya. Iya. Tapi begitu panggil Ucok Baba itu stasiun TV tidak menerima sebenarnya. Gue tawarin Ucok Baba bro. Iya. Orang kaget kan ada orang kecil gitu kan. Tapi intinya ketika Piala Dunia bergulir. Tahun berapa Kang? Piala Dunia 2004, 2016 ya. 2006. 2006. Yang Italia jadi juara itu. Iya pokoknya itulah. Itali kali tuh pernah kalah dia di situ Itali. Juaranya kok masa Jerman apa Enggak, Brazil gitu. 2006 tuh Italia kan? Lupa gua. Kemarin tuh Itali Pak. Ya yang terbaru iya. Kan Euro beda Kang. Kemarin Ya, itu udah, Euro, bukan Piala Dunia. Lupa. Nah saat itu kick off-nya rating tertinggi share-nya. Akhirnya Sun. Yang kedua tuh kuis gua mau Ucok. Gimana? Makanya betapa sayang satuan CV itu sama gua mau Ucok. Ya. Padahal Ya jangan lu tidak pernah, diterima ya. Iya, janganlah lu pernah melihat orang tuh dengan fisik gitu loh. Gua tanya sama lo, pernah nggak Allah tuh salah menciptakan sesuatu? Nggak pernah. Gak pernah. Lu selalu melihatnya kekurangan di depan. Iya. Padahal di dalam itu ternyata luar biasa. Ada maksudnya. Iya. Ada maksudnya. Terus apa dong yang membuat kok Ucok Baba bisa menciptakan rating tinggi itu? Karena apa Kang? Pertama ya tentu karena dia. Kedua gue bisa bekerja sama dia. Gue kan nggak di depan, di belakang. Gue jadi sutradara. Cok kalau menang begini, kalau benar begini, kalau salah begini. Udah dia kan yang mainin perannya. Tapi tetap Allah melihatnya gue yang membuat itu semua. Jadi gue 5 kali tadi Panasonic Award. Ucok nggak jadi. Ucok nggak jadi Nggak malah. apa-apa. Sorry ya Cok ya. Tapi kan Ucok cepat terkenal juga dengan Siapa sinetron. yang nggak ada kenal Ucok Baba bro? Iya. Dia tuh pernah main sinetron. Yang sama Primus ya? Istrinya Sophia Latjuba. Waduh, serius? Lah, iya. Oh, Iya, ya bener ya. Dulu ya. istrinya Sophia Iya, Latjuba. tuh, editing lu tuh ngangguk-ngangguk. Kang nonton sinetron. Kacau itu orang tuh kayaknya. Iya. Itu kalau dilihat Rampu Jambi bisa dibawa ke ininya Pak, agensinya. Fashion. Pertahankan bro. Iya. Katanya nggak hobi makan dia ya. Hobi makan Dari ya. badannya. Oke Kang, next ya. Iya. Yuk. Pilih kartu yang mana? Depan lah sekali-kali. Wow. Gitu namanya ya, satu kata ya. Dia jangan hitung ya. Sahabat spiritual, artis sahabat spiritual. Artis, spiritual, dan sahabat. Opik. Ini Opik yang dengarkanlah. Yang gitu kan nyanyi itu? Enggak. Coba lagi. Dengarkanlah. Ya apa? Gue mau dengerin. Nggak tahu lagi apa lirik selanjutnya Kang. Tombo hati lah. Ya pokoknya kalau udah dengar kata Opik itu ya pasti lagunya menghiasi layar kaca sepanjang bulan luar puasa. biasa. Halo Pik. Halo Kang Opik. Sahabat solawatku juga, sahabat keagamaan ini dia. Dia aku pernah jalan bareng-bareng dia ke Aqsa. Kapan Kang? Waktu itulah ya, ke Aqsa itu nggak gampang ya, banyak orang-orang yang Israel ya. Luar biasa. Perjalanan yang luar biasa. Menapatilah perjalanan Rasulullah. Gitu. Oke. Terakhir ya Kang? Nah, ambilin terakhir. Gue yang ambil. Iya nih. dong. Lu percaya sama gue? Sangat. Oke. Makanya kalau cewek lu nggak percaya sama lu, gua aja percaya sama lu. Iya. Tapi bukan berarti lu harus jadian sama gua ya. Enggak dong Kang. Kan Tuhan nggak suka percintaan antar sesama sejenis. Dengar tuh yang lain. Oke. Perwakilan ya Krisata yang ambil. Karena nih kartunya terbalik sendiri jadi aku pilih yang ini. Oh ya, bisa aja. Tapi nggak usah disebut, Bu. Biar totalitas kerjaan editing. Waduh. Dah. Pas tuh 3 tadi. Ini Kang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini siapa Kang? Kakakku, Oh. kakak kandung, guruku,
satu kandungan yang dia lahir dari ibu yang mengajarkan musik, mengajarkan kehidupan. Dan dia kakak yang tidak pernah marah. Dan dia guru dari banyak orang lah ya. Nggak mungkin lah, ini aku buat temen, nggak mungkin begitu aku ceritain Beben pasti dia nangis dia. Ya, tapi aku nggak akan pernah menangis, kecuali Allah telah meninggalkan cintanya dari diriku ya. Karena dia sudah dirawat oleh Yang Maha merawat sebaik-baiknya merawat kakakku. Selamat jalan kakakku. The best, dia the best. The best. Nggak ada orang yang bilang nggak the best. Nggak ada. Ya, Fer. Gimana Fer? Nangis. Ada kenangan apa yang sampai detik ini? Wah, jangan aku yang ngomong. Orang lain tuh yang ngomong harusnya. Banyak dia adalah guru yang tanpa pamrih ya. Tapi ya aku juga sejujurnya baru tahu itu kakaknya Akang sih. Kakak tuh apa sih? Kadang-kadang suka menggurui, mau menang sendiri. Dia nggak ada wilayah-wilayah itu. Dia cintanya melebihi raganya sendiri. Dia bikin komunitas jazz dari, dia kan yang dikenal adalah Allah is my audience. Dia bekerja hanya untuk Allah. Jadi dua orang semangatnya sama dengan dua stasiun atau dua stadion gitu. Sama aja nih. Makanya orang-orang banyak kehilangan. Diam-diam ketika dia meninggal dunia, zoomnya sama itu banyak banget. Gak ada habis-habisnya itu. Aku jadi bintang tamunya. Sampai lagu diciptain banyak penyanyi juga. Cuma orang kan gak banyak tahu. Iya. Karena tidak semua wali Allah diketahui. Bahkan ada wali Allah yang tidak perlu diketahui. Bahkan dia kalau tahu dia wali, dia harus menutupi kewaliannya dia. Jadi dia adalah tasawuf jazz lah, aku menyebutnya dia. Ya. Tim kreatif juga mendoakan biar doain ya semua teman-teman ya, para pencinta Chris Hatta ini. Kok saya? Ya, Chris double S jangan lupa. Buat almarhum dari kakak band jazz, ya kita Has Kreatif juga mendoakan supaya dia tenang di sana. Karena sama di dunia kan juga memberikan kebaikan, menjadi orang kok bisa berguna itu juga. Lo ambilin ya, bohong Iya, banget bisa itu. ya. Pasti tuh ditukar sebelah itu. Enggak. Demi Tuhan enggak. Gue tuh pemain semua sulap juga random gue. Itu semua random, Kang. Padahal di sini ya, ini biar kita kasih tahu aja deh. Ada Krisyo, ada Mardani, ada Ebit GAD, ada Amel, ada Nikardila. Ini mah nggak ada artinya, Kang. Gue lebih demennya ini yang keluar justru. Tapi saya kagum juga sama Kang ya. Selain gue juga idola, ya karena salah lo idolain gue. Ya nggak apa-apa lah, udahlah. Gue aja jadi idola lo. jangan. Lo jadi idola gue, oke? Ya secara aku suka banget nonton itu. Berita olahraga, kemudian juga Akang sebagai pembawa acaranya, itu aku jadi ngerasa ngefans ya di saat itu. Dan aku juga sempat bertanya-tanya, ini host olahraga favorit gue kemana ya selama ini gitu. Kok nggak pernah muncul gitu kan. Dan ternyata Tuhan udah atur semua, kita bisa ketemu di Has Kreatif, kita ngobrol juga. Dan alangkah baiknya aku harap sekali untuk Akang ini, kita doa bersama untuk kemajuan kita semua, Kang. Amin. Sebelum kita menutup acara ini. Baik, selesai nih ya. Yuk teman-teman jangan megang HP dulu. Karena kita sedang berhadapan dengan Ya Rauf. Dia adalah penguasa dari segala apa yang ada di atas muka bumi ini. Sebelum kita ada, dia sudah ada. Bahkan sebelum kata ada, dia sudah ada. Bagi yang beragama Islam, silakan dengan caranya, dengan keyakinannya. Bagi yang beragama Islam, marilah kita membaca surat cinta yang dikirim dari Yang Maha Pencinta untuk yang dicintanya. Ini adalah merupakan samudra ilahi tanpa batas di mana kekasih ingin berjumpa dengan kekasihnya. Dalam doa ini saya tidak ingin menyuruh-nyuruh Allah. Tapi sebaliknya, jika masih boleh kita memohon pada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Salam, Ya Kudus, Ya Malik, Ya Musawir, Ya Mutakabir, Ya Zabah, Ya Bar, Ya Ghafar, Ya Qahar. Allah yang memiliki nama yang begitu megah. Tempat ini ya Allah, berikanlah kemegahan-Mu ya Allah. Kau yang maha melindungi, lindungilah seisi dari kemegahan ini ya Allah. Orang-orang yang di sana yang menuntut, yang menyaksikan acara podcast ini ya Allah, mudah-mudahan semuanya ya Allah diberikan keselamatan, perlindungan selama pandemi ini ya Allah dan setelahnya ya Allah. Kakakku, termasuk Nikardila, orang-orang yang telah tiada, yang terdahulu telah mendului kita, mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita semuanya ada di sini yang berkeluarga, mudah-mudahan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anaknya soleh dan soleha, yang dikerjakannya berkah, termasuk podcast ini ya Allah, yang dimakannya halalan thayyiban. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, begitu banyak orang-orang ingin menjadi YouTuber, sehingga yang menjadi astronot tidak ada.
Untuk itu ya Allah, kami juga mohon ya Allah, mudah-mudahan juga ada orang-orang saat sekarang hidup ingin menjadi kekasih-kekasih Allah. Inilah doaku yang sebenarnya Allah. Jadikanlah semua yang mendengar doaku ini kelak menjadi para kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang mengaminkan doaku ini kelak menjadi para kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Kau maha kaya, tidak mungkin mereka dimiskinkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah surga di pangkuan-Mu ya Allah. Karena surga tidak lagi menarik buat kita semua ya Allah, kecuali di pangkuan-Mu. Jauh dari Engkau, surga manapun kalah keren. Neraka manapun kalah panasnya apabila kita jauh dari Dia. Terimalah Al-Fatihah ini ya Allah. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qabul ya Rabb. Qabul ya Rabb. Qabul ya Rabb. Amin amin rabbal alamin. Makasih. Luar biasa podcast ini. Jarang saya podcast ini mengakhiri dengan doa ya. Jarang kan Kang? Keren. Mudah-mudahan menjadi kenangan juga ya. Wah, Kita jangan berdua dikenang kalau bisa. Ini adalah cahaya yang menyelimuti ya. Dimanapun aku ingat podcast, ingat dirimu. Dan ini grup tahlilan ini. Tapi kita semua senang dengan kehadiran Aku juga Akang, senang, bisa aku di Has Kreatif. Mudah-mudahan bisa menjadi bagian cerita. Amin. Ketika Akang ketemu sama istri, sama teman sama Amel, boleh Kang sampaikan salam aku. Mel, datang. Ya, hai dari Amel, kita bisa ngobrol bareng di sini. Dan pokoknya aku mau yang terbaik buat Akang Dik doang. Siap. Dan aku doakan juga sekolah alamnya bisa Amin ya berjalan Allah, kabul ya Allah. lancar. Amin, amin. Kabul. Oke, boys and girls, akhir kata, aku sedih banget harus berpisah sama kalian semua, tapi waktulah yang memisahkan kita. Akhirnya kita semua kru yang bertugas harus berpisah. Chris dan Akang Kidong sebagai narasumber. Sampai ketemu lagi di konten gue yang berikutnya.